Halo, apa kabar? Kita berjumpa lagi di Aku Tahu Channel, Pendidikan Agama Kristen saat ini untuk kelas 2. Bapak berharap semuanya sehat, amin. Nah, saat ini sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasa kita akan berdoa. Mari lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari ini Tuhan yang sangat indah dalam hidup kami. Kami berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Kristen ini. Saat ini kami siapkan hati kami untuk belajar bersama-sama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pelajaran kita pada saat ini, kita akan masuk di part 18, belajar hidup disiplin. Karena kita akan belajar bagaimana kita hidup disiplin di sekolah, dimanapun kita berada. Ya, contohnya di rumah, di tempat kita bermain, ataupun di mana kita pergi, ya anak-anak ya. Jadi kita harus menerapkan hidup disiplin. Seperti biasa, sebelum kita melanjut pelajaran kita akan membaca renungan kita pada hari ini. Sudah diambil Alkitabnya? Karena sudah mempersiapkan ya. Mari buka Alkitabnya di kitab Perjanjian Baru, yaitu di Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Sudah ketemu anak-anak? Baik, Bapak akan tampilkan di layar handphone atau layar komputer anak-anak dan bisa melihat di Alkitabnya juga. Kita akan baca bersama-sama. Seperti biasa kita akan baca, kita bersuara ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, ketika anak-anak disiplin, di sekolah, di rumah, dimanapun pergi, berarti lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Ketika anak-anak disuruh guru atau disuruh orang tua, dimanapun atau mau ngapain, lakukanlah itu anak-anak sepertinya itu melakukan untuk Tuhan. Ya, karena itu adalah perintah Tuhan. Ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu, tidak dengan sungut-sungut. Ya anak-anak ya. Ya demikian renungan kita pada hari ini. Kita lanjut pelajaran kita. Tentang apa tadi? Tentang disiplin. Apakah yang dimaksud dengan disiplin? Anak-anak ada yang tahu? Boleh menyebutkan dalam hatinya atau mungkin bersuara, Pak saya tahu. Nah, coba sebutkan apakah yang dimaksud dengan disiplin. Ya, anak-anak sudah menjawab ya. Baik, disiplin kalau kita melihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang pertama tata tertib. Tata tertib itu biasa berlaku contohnya di sekolah, kemiliteran, di kantor, ya dimanapun berada, pasti ada tata tertib. Bahkan ketika di jalan pun ada namanya tata tertib menggunakan jalan. Ya, contohnya kalau kita berkendara, ya kita berjalan di sebelah kiri. Kalau di lampu merah, kalau dia lampunya merah, kita berhenti. Kalau dia hijau, kita jalan. Kalau dia kuning, hati-hati. Itu namanya tata tertib. Kalau orang tidak melakukan itu, ya pasti akan kacau. Ya. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan disiplin? Yaitu ketaatan, ya, kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib dan sebagainya. Tadi ya, yang tadi. Jadi ketaatan itu kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Ya, peraturan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun yang punya kantor. Seperti ya tempat sekolah juga. Siapa yang membuat peraturannya? Ya guru. Ya, jadi anak-anak harus mengikuti. Kalau di rumah siapa yang bikin peraturan? Ayah dan ibunya. Dan apa yang maksud dengan disiplin? Yang ketiga yaitu bidang studi yang memiliki objek, sistem atau metode tertentu. Nanti anak-anak ketika nanti di kuliah ada namanya disiplin ilmu, ya jurusannya, fokusnya apa, ya itu yang dimaksud dengan disiplin kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Jadi dapat kita simpulkan ya anak-anak ya, apa sih yang dimaksud dengan disiplin? Anak-anak boleh kita baca bersama-sama. Bahwa disiplin yaitu taat dan patuh terhadap peraturan yang ada. Apakah anak-anak sudah melakukan ini? Ya, kalau iya Pak, kelas 2. Waktu itu sempat lah anak-anak yang masuk belajar di sekolah ya beberapa bulan. Apakah anak-anak sudah melakukannya? Ketika dikatakan guru harus melakukan ini, ya apakah sudah melakukannya? Atau ketika saat di rumah nanti mama buat peraturan, bangun jam sekian, makan jam sekian, mandi jam sekian, tugas si A begini, tugas si B begini. Apakah anak-anak sudah melakukannya? Nah, kalau anak-anak sudah melakukannya, itu yang disebut dengan disiplin, ya. Jam berapa tidur, ya, itu harus diikuti. Orang tua melakukan itu ketika anak-anak di rumah, bukan karena benci terhadap anak-anak, tapi karena sayang, ya, anak-anaknya supaya anak-anak itu nanti berhasil. Nah, hidup disiplin di sekolah. Ya, pasti ada dong aturan di sekolah ya. Setiap sekolah pasti memiliki peraturan agar KBM. Ada yang tahu apa itu KBM? Anak-anak ada yang tahu? Nah, jadi hidup disiplin di sekolah itu setiap sekolah pasti memiliki peraturan agar KBM berjalan dengan baik. KBM itu maksudnya kegiatan belajar mengajar. Kegiatan itu berarti ada tindakan. Belajar itu siapa? Ya murid. Mengajar itu siapa? Guru. Berarti ada di sini interaksi antara guru dan murid. Jadi kalau mau berjalan dengan baik pembelajaran itu berarti harus ada peraturannya. Ya Nana ya. Nah, tanpa peraturan di sekolah, ya Nana ya pasti karena sudah 1 tahun lebih tidak ke sekolah, mungkin ada yang lupa. Apa ya peraturannya? Nah, Bapak hanya menyiapkan beberapa contoh. Datang ke sekolah tepat waktu. Ya, kalau anak-anak yang ada di Jakarta, SD, masuknya itu 6.30, bel berbunyi. Kalau di daerah yang lain, Bapak tidak tahu, mungkin ada yang jam 7, ya, atau jam 7 kurang seperempat. Biasanya begitu, antara setengah 7, jam 7 kurang seperempat, atau jam 7. Lewat dari situ tidak ada. Mungkin ada yang sekolah masuk siang, ada yang setengah 1, ada yang jam 12, ada yang jam 1. Nah, itu berbeda-beda tergantung sekolahnya masing-masing. Ya, datang ke sekolah tepat waktu. Contohnya di sini nih, anak-anak rame-rame datang ke sekolah, ya, dengan membawa apa? Bukunya. Ya, jangan lupa karena senjatanya itu adalah buku. Dan mengerjakan tugas dari guru. Ketika guru memberikan, sebagai anak yang disiplin harus mengerjakan tugas. Ya, yang namanya sekolah pasti, yang namanya belajar itu pasti ada tugas. Ya, terus apa lagi? Berpakaian yang rapi. Ini contoh kan, ini pakaiannya tidak merah putih di sini. Ya, ini mungkin ini anak TK ya. Tapi yang namanya SD sudah berpakaian yang rapi. Mungkin tergantung di sekolah daerah masing-masing ya. Senin Selasa biasanya merah putih ya, atau Rabunya ada yang pramuka, ada yang baju batik, tergantung sekolah masing-masing menurut peraturannya ya. Tapi biasanya hari Senin itu merah putih supaya mengikuti upacara ya. Harus berpakaian rapi ya, contohnya sepatu harus ada. Ya, terus kaos kaki harus ada. Supaya rapi. Tidak ada namanya sekolah itu datang pakai sendal ya. Terus menghormati guru dan teman. Ya, sebagai murid yang disiplin harus menghormati guru dan sesama teman. Ya, terus apa lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Sebagai anak-anak pasti diajarkan oleh guru. Ya, ketika apel atau di kelas pasti guru mengajarkan jangan membuang sampah sembarangan supaya sekolah kita bersih. Terus apalagi? Pasti yang namanya biasanya ini
melaksanakan piket itu di kelas 2 sampai kelas 6. Kalau kelas 1 tergantung sekolah masing-masing apakah anak-anak sudah dibuat piket atau belum. Tapi yang namanya piket harus dikerjakan. Ngapain piket? Biasanya ngapain piket ya? Ya, salah satunya membersihkan ruangan sebelum pembelajaran dimulai atau sesudah pembelajaran dimulai. Apa diselesaikan? Biasanya ada piket ya. Piket hariannya ada ya, membersihkan kelas, atau mingguan nanti ada piket bersama membersihkan area sekolah ya. Sebagai anak yang disiplin pasti melakukan ini, dan lain-lain masih banyak contoh yang lain, peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Ya, tujuan hidup disiplin, buat apa sih kita belajar hidup disiplin? Buat apa gunanya? Nah, pernahkah kamu berpikir apa jadinya KBM jika tidak ada peraturan di sekolah? Ya, apa jadinya kegiatan belajar mengajar kalau tidak ada peraturan di sekolah? Contohnya datang sesuka hati, berpakaian bebas, terus tidak mengerjakan PR, apalagi ya peraturan-peraturan yang tadi contohnya itu tidak mengerjakan tugas. Pokoknya suka-suka lah gitu. Tidak ada peraturan, guru datang nggak datang terserah, gurunya nggak datang, muridnya datang terserah. Mau gurunya datang, muridnya nggak datang, terserah gitu. Coba, kira-kira apa yang jadinya? Nah, tadi seperti yang tadi, semua guru dan murid melakukan sesuka hatinya. Apakah guru dapat melaksanakan tugasnya mengajar? Atau murid bisa pintar dengan peraturan yang tidak ada? Guru tidak akan bisa mengajar kalau tidak ada murid. Murid tidak akan bisa pintar kalau tidak ada guru yang mengajar. Dari mana anak-anak dapat bisa membaca kalau tidak diajari? Ya, dari mana dikatakan guru kalau dia tidak mempunyai murid? Nah, pasti ini saling berkesinambungan, harus sama-sama ada. Ya, coba perhatikan gambar ini. Ini sekolah, ada yang tertidur, ada yang melihat temannya, ada yang malas-malasan, ada yang hanya menghayal datang ke sekolah. Kira-kira kalau begini KBM bagus nggak? Ya bagus. Orang kita ke sekolah itu mau belajar, bukan mau tiduran, kan anak ya? Nah, tujuan hidup disiplin di sekolah yaitu untuk mendidik dan bukan membatasi peserta didik ataupun menyakiti ruang gerak. Ya, jadi tujuan disiplin itu untuk mendidik anak-anak, bukan untuk membatasi anak-anak atau menyakiti ruang gerak murid. Ya, contohnya besok datang ke sekolah, saya nggak mau belajar, saya mau main-main. Bukan itu tujuannya. Ya, bukan untuk apa juga peraturan itu dibuat untuk membebaskan anak belajar, enggak. Tapi aturan-aturan itu, disiplin itu untuk anak itu bisa berkembang dengan baik. Dengan cara apa? Dengan pelajaran-pelajaran yang dilakukan, dengan tugas-tugas yang dilakukan, dengan aturan-aturan yang dilakukan supaya terbiasa hidup disiplin. Ya, anak-anak ya. Nah, seperti biasa anak-anak, jangan lupa di like dulu yang di bawah ini. Terus kalau masih merah tulisan subscribe-nya, diklik di abu-abukan ya anak ya. Terus di-share nanti ya, di-share video ini supaya anak-anak yang lain yang beragama Kristen dapat juga belajar bersama-sama. Ya, diklik notifikasi loncengnya supaya ketika ada video nanti pembelajaran yang baru Bapak kirim, anak-anak juga mendapatkannya. Kita lanjut tetap pelajaran kita, contoh hidup disiplin yang ada di dalam Alkitab. Ya, anak-anak ada yang tahu nggak satu contoh dalam Alkitab yang hidupnya disiplin sehingga disebut dia orang pintar, hebat, cerdas? Ada yang tahu? Ada? Boleh sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus, ya itu udah pasti. Di luar dari Yesus lah. Ya, ada salah satu rasul hidupnya sangat ditakuti oleh orang yang percaya kepada Yesus sebelum bertobat. Dia sangat ditakuti. Ya, sebelum dia bertobat sangat ditakuti. Mendengar namanya saja, orang itu sangat ketakutan. Pengen lari rasanya. Dia sangat cerdas dan rajin belajar dan menjadi ahli Taurat. Yang tahu siapa? Ya, namanya siapa ya? Paulus sang ahli Taurat. Kita sebut namanya Paulus sang ahli Taurat karena dia memang pintar menguasai ahli Taurat. Ya, dia menguasai Taurat, firman Tuhan. Ya, dia belajar di situ.
Paulus menjalankan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Ya, dia mempelajari itu semuanya. Sehingga dia bilang, pernah dikatakan dihafal, ya hafal semuanya. Karena dia memang cerdas, pintar, dan disiplin. Dia mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada. Ya, Paulus rajin meneliti Taurat, firman Tuhan ini. Ya, dia baca, dia kupas, dia ambil buku-buku yang lain, pendukung-pendukung yang dia baca, gitu ya. Apakah ini benar? Ya, dia teliti semuanya. Dia rajin mengajarkan apa yang diketahui. Dia rajin mengajar juga. Dia pintar, dia belajar, dia mengajarkan juga kepada orang lain. Makanya dia nggak suka melihat orang yang percaya kepada Yesus. Ya, kenapa di ajaran agama Yahudi itu bukan Yesus yang disebut Mesias? Makanya dia nggak suka. Setelah bertobat, kepintarannya digunakan untuk melayani. Ya, perhatikan ini gambar ilustrasi Paulus ya. Dia seorang ahli Taurat. Ya, dia berguru kepada Bapak lupa namanya. Nama gurunya Bapak lupa namanya ya. Tapi dia bertobat dan dia gunakan kepintarannya itu untuk melayani Tuhan. Ya, dia gunakan kepintarannya itu untuk melayani Tuhan. Jadi anak-anak, ketika nanti anak-anak pintar di sekolah, lulus, dan bekerja, lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Ketika anak-anak pun pintar saat ini sekolah di kelas 2 ya, kelas 2 pintar, lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Kenapa kamu bisa pintar? Ini karena Tuhan yang memberikan aku kepintaran. Jadi jangan kita sombong dengan kepintaran yang kita punya. Ya, kalau tidak salah nama gurunya Imam Gamaliel kalau tidak salah ya. Nah, ya di sini setelah Paulus bertobat, dia gunakan kepintarannya itu memuliakan Tuhan. Lihat apa? Dia lewat pengembalaannya, dia mengajarkan hal-hal yang tentang surgawi, tentang Tuhan, diajarkan kepada orang lain, dan dia pergi menginjili kemanapun dia Tuhan suruh, ya, bahkan sampai ke Roma, ke negara-negara Asia kecil, dia pergi, ya, dia bikin surat pengembalaan, surat ke Timotius, surat kepada orang Ibrani, surat begini, pokoknya itu dia gunakan apa? Dengan kepintarannya dia tulis, ya, untuk menguatkan dan menasihati jemaat yang ada di daerah-daerah lain. Anak-anak ya. Nah, inti pelajaran kita pada hari ini, hidup disiplin sangat berguna. Tapi hidup disiplin tidak ada gunanya tanpa dekat dengan Tuhan. Jadi, hidup kamu disiplin tidak ada gunanya kalau kamu tidak dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kamu dekat dengan Tuhan, pasti hidupmu disiplin. Ya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pertemuan kita di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.